Halo semuanya, kembali lagi di WDB Waktu 12 Berbicara, podcast asik anak Wijaya. Jadi perkenalkan, nama aku Tias, aku sebagai host kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih, yaitu Ketua Eskul Ratu Jaro. Jadi gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Sebelum kita tanya-tanya, boleh kali perkenalkan diri dulu? Boleh. Perkenalkan, nama aku Nadifa sebagai Ketua Eskul Samandi 12. Buat ketuanya tuh dari angkatan berapa? Dari yang jadi ketua tuh dari pas berapa? Aku jadi ketua pas pertengahan kelas 8 sampai kelas 9. Aku mulai nanya-nanya ya. Jadi kakak tuh tertarik sama tari saman tuh dari kapan sih? Aku tuh dulu sempat nggak tertarik dan nggak pernah tahu tentang saman. Jadi waktu kelas 6 aku tuh diminta tampil sama guru aku buat perpisahan di sekolah aku. Terus aku dari situ jadi kayak pengen tahu tentang saman dan punya minat tentang saman. Jadi aku jadi cari tahu gitu tentang saman di sana. Kalau boleh tahu gerakannya tuh sama yang sekarang sama atau enggak gerakannya? Beda. Jadi dari waktu aku kelas 7 itu dari kelas 6 itu gerakannya beda. Jadi kan bendangnya juga beda, abangnya Syekh. Apa sih tanggung jawab kakak yang terberat dari ekskul saman? Aku jadi ketua saman tuh harus lebih disiplin, terus aku harus lebih sabar banget buat ngadepin anak-anak yang lain, terus aku harus pinter manage waktu aku dengan baik. Apa sih kejadian kakak nih yang kayaknya aku tuh kayak perlu banget nih buat manage waktu pas lagi mau ekskul sama ada kegiatan lainnya gitu? Oh iya, pernah aku kayak ada nih kegiatan aku gimana les, terus aku harus pinter-pinter cari waktu, aku les kapan, terus aku saman kapan, tapi aku lebih prioritasin saman. Proses latihan sebelum lomba atau sebelum di tahun tuh kayak gimana kak? Oh, kalau kita mau lomba tuh biasanya kita latihan full seminggu. Itu nggak nonstop? Enggak, jadi Oh my God. full banget seminggu. Terus aku awal-awal kita pemanasan dulu, terus kita bakal mulai latihan sebaris, itu kayak bakal diulang 2 kali gitu. Terus abis selesai itu kita bakal koreksi gerakan kita masing-masing. Terus kita bakal latihan ngadep-ngadepan gitu kayak cowok. Kamu tahu kan? Tahu lah, kan aku anak sama ya. Eh, Tapi jujur ya kak, aku tuh pas latihan mau lomba tuh kayak capek banget, kayak setiap hari banget gitu. kan bener-bener kayak diulang-ulang gitu kan. Iya, terus kayak mana kakak-kakaknya pada emosi semua lagi. Kita galak banget ya di situ. Terus kalau buat kayak buat latihannya buat yang kayak setiap hari itu ada pelatihnya nggak kak? Enggak, jadi itu kita Selasa bakal ada pelatih tuh latihan wajib, jadi semuanya bakal datang. Terus kita ada tambahan di hari Kamis tuh latihan mandiri biasanya sama kakak-kakaknya, kayak ngerapiin gerakan gitu, ngelancarin. Aku boleh tanya nggak nih tentang pelatihnya? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa nih pelatihnya? Pelatih kita Kak Elsa. Kak Elsa udah ngajar dari kapan? Kayaknya Kak Elsa udah lama banget dari 12. Aku lihat dari SPJ kayaknya udah Iya, banget ya. udah 5 tahunan atau berapa tahun gitu. Terus kalau boleh tahu kayak Kak Elsa tuh pernah nggak sih kayak marah-marah gitu? Jujur, Sama tim aku. jujur pernah sih marah-marah karena kan kalau kita nggak memenuhi ekspektasi dia bakal marah. Namanya juga pelatih kita. Kalau boleh tahu nih, tantangan apa sih yang terbesar buat bikin anggota tuh jadi kompak, terus kayak gak kayak circle-circlean gitu? Sebenarnya kalau kompak tuh kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita nggak memenuhi kekompakan itu, kita nggak bakal bisa kompak semuanya gitu. Jadi harus mulai dari diri kita. Terus sih, terus yang Kak Diva tahu nih, ada nggak sih yang kayak anak saman tuh yang masih kayak circle-circlean, terus kayak kayak masih kayak gitu deh? Kalau circle-circlean sih harusnya di luar saman tuh boleh kan berteman sama siapa aja, tapi kalau di saman tuh kita harus bener-bener jadi satu kubu, nggak boleh berbeda-beda kubu gitu. Banyak gak yang kayak laporan gitu ke Kak Diva kayak, baik banget nih kak yang kayak circle-circlean terus aku kayak dijauhin? Dulu sih ada, cuma sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Bagus. Terus kan sama nih dari Aceh ya, gimana sih caranya nih biar teman-teman di sekolah 12 tuh tahu
kayak bukan dari Aceh yang tertarik dan ngerti gitu. Jadi kalau itu sih aku kayak kurang lumayan tahu ya, tapi yang setahu aku itu mereka bisa tahu dari syair-syairnya, makna-maknanya, terus juga kan bisa kita tampil di sekolah kan. Itu kayak keren banget gak sih Kan, kalau lagi di amazing sekolah? banget. Iya, terus mereka tuh kayak bakal nanya-nanya gitu tentang Samba, ternyata mereka tertarik. Terus yang kayak buat angkatan 28 sekarang tuh kayak banyak banget gak sih? Iya, Bener-bener banyak banget kan. 27, 28 tuh banyak banget. Cuma Yang- angkatan aku doang 12 Iya, orang. kok sedikit banget dah? Nggak tahu, dulu tuh aku banyak banget, cuma mereka kayaknya nggak sanggup gitu, Iya. kayak capek. Tapi kayak 28 tuh banyak banget sih. Nggak banget, aku sampai kewalahan sendiri. Aku pas pertama kali ngeliat 28 ya, kan aku dari apa ya, angkatan 27. Kayak angkatan 27 kan nggak terlalu banyak gitu kan. Terus angkatan 28 kayak baik banget, kayak sampai 3 baris ada kali ya. Iya ada, 27 banyak tapi 28 banyak banget. Itu menurut kakak nih, 28 tuh kayak bisa bertahan lama atau enggak deh? Kayak mereka bisa bertahan lama sih, karena mereka udah sampai gerakan akhir. Iya. Dan mereka masih banyak banget yang bertahan. Terus mereka kayak semangatnya tuh ada banget. Kayak nanyain mulu, Kak kapan latihan, kita kok Iya, nggak latihan. seru banget gak gitu. sih? Terus kalau buat yang 28 nih, itu tuh kayak udah dikasih tim-timnya gitu belum sih? Udah, karena kan mereka juga ada gabung ke tim A kan, terus ada yang ke tim B, terus sisanya bakal ada di tim C. Keren banget yang kelas 7 ya udah bisa ke tim A. Iya ya. Terus nih, pernah nggak dapat reaksi yang buat Kadipa tuh kayak ih nggak terduga banget dari penonton abis Kadipa tuh kayak abis tampil gitu? Oh, nggak terduga tuh kayak seneng gitu ya. Iya. Pernah kita waktu itu kan ada gerakan cepet ya. Heeh. Terus mereka kayaknya amazing sama gerakan kita, karena kan cepet banget abang gendangnya. Terus kita kayak dikasih tepuk tangan, disorakin gitu. Iya, kan, banyak mereka banget. kagum. Terus kan kalian kan supporter, jadi Iya. kalian mau banner itu Seru banget sumpah, sih. seru banget. Pas aku pertama kali lomba tuh kan kakak-kakak kan pada bawa banner gitu ya. Itu Iya. kayak semangat banget. Kan pas kayak aku lomba. teriak-teriak, sumpah. Iya. Jadi kangen deh lombanya. Nanti dikit lagi lomba. Iya. Selain gerakan nih, apa sih yang diajarin di eskul Saman? Oh, kalau itu kita kan belajar kekompakan kan, kayak di awal kekompakan, kedisiplinan, cara manage waktu, dan kita harus pinter percaya diri karena kan kita tampil di depan umum. Kalau nggak percaya diri kayak kurang gitu ya. Kurang kayak feel tuh kurang kerasa ke penonton, ke juri gitu. Terus kalau Saman tuh kayak harus apa aja sih Kak pas tampil, kayak senyum sama apa lagi? Kalau waktu tampil kita harus senyum gigi, harus banget. Karena kalau kita nggak Selalu senyum, diingetin gak sih? iya, senyum gigi gitu. Terus kita harus percaya diri, kita nggak boleh lupa gerakannya, kita harus nyanyi harus vokal harus kencang banget. Kalau di Saman tuh yang diajarin tuh syair juga atau enggak? Syair juga kita diajarin makna-maknanya. Terus menurut Kak Dipa, apa sih dampak terbesar ikut Saman buat kehidupan sehari-hari di sekolah? Kalau menurut aku bisa lebih percaya diri. Aku percaya diri aku meningkat banget waktu aku habis tampil. Kayak kelihatan gitu gak sih, kayak ini anak Saman yang tadi keren gitu ya? Sumpah. Terus aku kayak bisa lebih manage waktu dengan baik gitu sih. Terus nih sebenarnya ya aku tuh masuk Saman tuh kayak jadi ngerasa keren gitu, soalnya tuh bajunya keren banget kan, Merah kuning, iya, sumpah, iya, mentereng keren banget banget, iya, kita. sumpah. Terus kayak kalau misalkan ada demo ekskul gitu-gitu, kayak ini anak Samannya keren banget gitu. Maulid, Iya. kakak Saman, hai gitu. Yang kemarin tuh yang pas lagi apa ya, kayaknya demo ekskul deh, yang formasinya tuh keren banget, bentuk 12. Bentuk 12 ya, terus juga Iya. kita kan ada variasi yang lebih menarik Iya. gitu. Menurut aku ya variasinya tuh kayak banyak banget sih, bisa diubah-ubah, tapi pasti capek gak sih? Capek gak sih latihannya setiap hari tuh? Terus nih menurut kakak ya, apa di antara tarian modern yang hits nih, gimana cara tetap bikin Saman tuh kayak bikin tertarik gitu ke orang-orang gitu? Itu kayak kita nambah-nambahin variasi, pelatih kita tuh Iya. biasanya nambah-nambahin variasi. Keren banget gak kan? sih kayak Elsa? yang ada lebih aja. yang lebih amazing, idenya banyak banget. Terus dari situ terus kan kita juga variasinya lebih banyakin, tapi kita nggak ngilang nilai budaya. Iya, terus kayak aku ya lihat nih dari kayak variasinya tuh kayak bisa kita apa ya, kayak kompak gitu. Sama gitu kan Iya, bangun terus dirinya. Sumpah ya, kayak rapi Sumpah. banget. Pas kemarin apa ya, kayak tampil di sekolah tuh kayak tuh gerakannya rapi banget sih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih,
apa harapan terbesar kakak untuk eskul Saman ke depannya? Kan kakak udah mulai lengser nih. Iya, ini sedih banget. Sedih banget. Apa nih yang harapannya kakak? Harapan aku semoga kedepannya Sambal Bowl semakin banyak lagi anggotanya, semakin meraih prestasi yang lebih baik lagi, dan juga semakin kompak, semakin solid. Dan jangan lupa untuk selalu membanggakan SMP 12. Yeay. Terus menurut kakak nih ada gak sih kayak kriteria buat kayak jadi pengurus ekskul gitu yang baik gitu? Kalau buat jadi pengurus tuh kita harus lebih inisiatif, itu harus banget. Terus kita nggak boleh bolos-bolos latihan. Terus harus punya cara ngatur timnya tuh bagus, yang terbaik. Oke guys, jadi kita udah sampai di obrolan terakhir nih. Udah gak kerasa banget gak sih? Iya. Nah, makasih ya Kak Dipa udah luangin waktunya buat ke WDB ini. Dan jangan lupa tunggu episode terbarunya lagi ya. Dadah.